Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk ke dalam pembahasan bab syurutis salat, bab tentang syarat-syarat salat. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, babu syurutis salat. Bab sudah berlalu penjelasannya. Dia adalah pintu yang menyambung pada sesuatu yang disebut dengan bab. Dan yang dimaksudkan dengan bab syurutis shalah, maksudnya dia adalah pembahasan yang mengantar untuk memahami tentang syarat-syarat salat. Syurut jamak dari syarat. Jamak dari syarat. Dan asyarat secara bahasa adalah al-alamah. Secara bahasa bermakna tanda. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqad jaa'a asyratuha. Telah datang syarat-syaratnya, maksudnya telah datang tanda-tanda hari kiamat itu. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan faqad jaa'a asyratuha. Ini pembahasan tentang hari kiamat. Telah datang syarat-syaratnya, maksudnya telah datang tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda dibahasakan dengan kata syarat, sebab itu makna syarat secara bahasa. Adapun secara istilah di kalangan para ulama ahli usul fikih, syarat adalah ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujud wala adamun lidatihi. Ma yalzam min adamihi al-adam, apa yang mengharuskan dari tidak adanya syarat ini, tidak adanya sesuatu itu. Ya. Wala yalzam min wujudihi wujud, dan tidak harus dari adanya sesuatu itu
mengharuskan adanya keberadaan sesuatu, dan tidak menunjukkan sama sekali tidak ada, juga tidak menunjukkan sama sekali tidak ada. Iya. Ini yang disebut dengan asyad. Jadi misalnya berwudu adalah syarat syahnya salat. Berwudu syarat syah salat atau bukan? Syarat syahnya salat. Salah satu dari syarat syahnya salat. Berwudu atau bertaharah. Ya. Kenapa dia dikatakan syarat? Sebab kalau tidak ada wudu, salatnya ada atau tidak? Tidak ada. Walaupun dia melakukan salat, dianggap tidak ada, dianggap tidak syah. Jelas? Itu makna ma yalzam min adamihil adam. Apa yang mengharuskan dari tidak adanya syarat itu tidak adanya ibadah. Wala yalzam min wujudihi wujud. Dan tidak mengharuskan dari adanya syarat itu adanya ibadah. Jadi wudu tadi misalnya, kalau seorang berwudu, ya, dia berwudu jam 11 siang misalnya, apakah dia wajib untuk sholat duhur? Mengharuskan dia sholat duhur? Jawabannya tidak, sebab belum waktunya. Ya, belum waktunya. Jadi adanya syarat tidak mengharuskan adanya ibadah. Itu maknanya. Wala adamun lidatihi, dan juga tidak mengharuskan, sama sekali tidak ada, sebab dia dilaksanakan nanti pada ketentuannya. Baik. Jadi ini disebut dengan syarat. Dia adalah hal yang merupakan penentu syahnya ibadah. Dan para ulama membedakan antara rukun dan syarat. Membedakan antara rukun dan apa? Syarat. Walaupun keduanya bermakna kapan tidak ada pada ibadah, maka ibadahnya batal. Ibadahnya batal. Syarat salat misalnya telah masuk waktu. Ya. Itu syarat syahnya salat 5 waktu harus masuk waktunya. Jadi kalau ada yang salat subuh di waktu asar, syah atau tidak? Tidak syah, sebab belum masuk waktunya. Ya. Ini syarat. Jadi masuknya waktu syarat syahnya salat. Tapi masuknya waktu ini tidak terkait dengan perbuatan salat itu sendiri. Ya. Beda misalnya kalau takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun apa? Rukun salat. Ya. Kapan tidak takbiratul ihram, salatnya tidak syah. Jelas ya? Ada yang masuk salat dia takbir saja langsung ikut imam, dan takbiratul ihram dulu, maka tidak syah salatnya. Ya. Takbiratul ihram dianggap rukun sebab dia terkait dengan salat itu sendiri. Kalau dari sisi hukum, syarat dan rukun kapan ditinggalkan batal salatnya. Tapi perbedaannya, kalau syarat dia terkait dengan sesuatu yang di luar salat, ketentuan yang harus di luar salat. Ya. Kalau rukun, dia adalah ketentuan yang terkait di dalam salat itu sendiri. Jelas ya? Jadi ini perbedaan antara syarat dan rukun. Iya. Dan pembahasan rukun salat akan kita bahas nanti di pembahasan sifat salat Nabi, akan datang insyaallah taala kita akan uraikan tentang rukun-rukun salat, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya akan kita jelaskan. Di sini dibahas khusus oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang bab syarat-syarat salat. Iya. Baik. Ini yang pertama tentang definisi asyarat. Kemudian yang kedua yang perlu saya terangkan di sini sebagai pendahuluan, sepakat para ulama bahwa salat itu punya syarat-syarat
yang tidak akan syah salat itu kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Nah, tapi mereka berbeda pendapat dalam masalah apa saja yang dianggap syarat salat. Apa saja yang dianggap syarat salat. Ya. Ini yang terjadi perbedaan pendapat. Ya, di kalangan sejumlah para ulama, mereka menetapkan bahwa syarat salat ada 9 dari syarat syahnya salat. Ada 9 perkara. Ada 9 syarat. Yang pertama adalah al-Islam. Pertama adalah keislaman. Ya. Hanya diterima salatnya seorang muslim. Adapun kafir tidak diterima salatnya. Kemudian syarat yang kedua adalah at-tamyiz. At-tamyiz. Dia salat dan sudah bisa memahami apa yang dia lakukan. Sudah bisa membedakan antara takbir ya, dengan tasbih. Sudah mampu membedakan antara rukuk dan sujud. Tamyiz namanya. Ada anak kecil belum balik, tapi dia memayyiz, sudah pandai sholat, bisa membedakan antara ini dan itu. Sudah bisa membedakan rakaat pertama dan rakaat kedua. Dia memayyiz. Jelas ya? Nah, adapun anak kecil yang belum memayyiz, kalau dibawa oleh orang tuanya untuk dibiasakan, dia dapat pahala untuk hal itu. Sepanjang anak-anaknya memang dibawa untuk mengambil manfaat dan mengambil pelajaran di masjid, bukan untuk mengganggu atau dibiarkan bermain, tapi dididik. Ya, sebab maksud dihadirkannya di masjid supaya dia terbiasa dengan kebiasaan kaum muslimin dan cinta dengan masjid. Maka makna-makna ini diajarkan kepadanya, diulangi penekanannya. Ya, walaupun dimaklum ya anak-anak itu punya tabiat untuk main, ya tapi hendaknya itu ditanamkan supaya dia berakhlak ketika berada di masjid. Jadi secara umum yang diterima adalah anak kecil yang memayyiz, sudah bisa membedakan. Tidak disyaratkan dia balik, tapi sudah bisa membedakan. Ya. Nah, itu maksud mumayyiz. Sebagian para ulama yang membahasakan mumayyiz itu anak kecil yang mumayyiz kalau dia sudah fahim al-khitab wa radd al-jawab. Dia sudah memahami apa yang dibicarakan dan kalau dia ditanya dia pandai menjawab, bisa menjawabnya. Ya, ada yang mengatakan itu definisi mumayyiz. Berarti itu syarat yang kedua ya, mumayyiz. Nah. Tentang syarat keislaman banyak tadi yang menunjukkannya. Adapun tentang syarat at-tamyiz, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk kepada para sahabat agar memerintah anak-anak mereka melakukan sholat di umur 7 tahun dan mulai dipukul kalau diperlukan di umur 10 tahun. Jelas ya? Jadi disebutkan dengan umur seperti itu tak disyaratkan baliknya. Sebab di umur 7 tahun kebanyakannya sudah mumayyiz. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia adalah orang yang waras, berakal. Ya, bukan orang yang hilang kesadaran atau orang yang gila. Ya. Dia adalah orang yang waras. Nah, ini 3 syarat. Dan 3 syarat ini ada di dalam ibadah-ibadah yang lainnya atau dalam sejumlah ibadah yang lainnya. Nah, ada 6 syarat yang lainnya. Ini akan diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang
tentang masalah 6 syarat. Yang lainnya dan sebagiannya sudah diterangkan. Ya, sudah diterangkan. Di antara syarat salat yang keempat adalah niat. Seorang berniat. Syarat syahnya salat. Sebab innamal a'malu binniyat. Syarat yang kelima masuknya waktu. Ya, masuknya waktu. Ya, dan ini sudah berlalu pembahasannya di bab al-mawaqit tentang waktu-waktu salat. Kemudian syarat yang keenam adalah menghadap kiblat. Ya. Dan akan datang hadis diterangkan oleh Ibnu Hajar menjelaskan ini. Kemudian syarat yang ketujuh adalah bertaharah dari hadas. Bersuci dari hadas. Apakah hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil diangkat dengan cara berwudu. Kalau hadas besar diangkat dengan cara mandi. Kalau tidak ada air, maka wudu dan mandi bisa diganti dengan tayamum. Bisa diganti dengan apa? Tayamum. Jelas bertaharah dari hadas. Yang kedelapan, ya, sebagian para ulama mensyaratkan dia harus bertaharah dari najis, suci dari najis, pada badannya, pada pakaiannya, pada tempat sholatnya. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, walaupun ada sebagian para ulama yang tidak menganggapnya sebagai syarat, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Baik. Kemudian yang ke-9 dari syarat syahnya salat adalah menutup aurat. Menutup aurat. Dan ini insyaallah taala akan kita jelaskan dalam dalilnya. Baik. Jadi ini secara global 9 syarat syahnya salat. Ya, yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini yang akan dibahas di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita akan membaca hadis yang pertama disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, kata beliau rahimahullah, an Ali bin Talq radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'id as-salah. Rawahu al-khamsatu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Kata beliau dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fi shalah." Ya. Apabila salah seorang dari kalian buang angin pada saat salat. Nah, buang angin ini sebenarnya dimaklumi ya, kalau bahasakan juga dengan nama kentut. Tapi untuk fasa ini dalam bahasa Arab dia kentut tanpa bunyi, hanya keluar angin, tidak ada bunyinya. Jelas ya? Kalau keluar angin disertai dengan bunyi, itu disebut dengan nama dorab dalam bahasa Arabnya. Ya. Baik, di sini dibahasakan dengan fasa, yaitu dia buang angin dari dubur tanpa suara. Apabila fasa ahadukum fi shalah, salah seorang buang angin tanpa suara di dalam salat, ya di sini ditakdir buang angin tanpa suara dalam salat. Bukan artinya ya kalau keluar dengan suara tidak dihitung. Ya, tidak, cuman ini penggunaan kebanyakan orang. Ya, sebab kebanyakan orang walaupun dia misalnya ingin buang angin, tapi dihadiri oleh banyak orang, kebanyakannya dia berusaha supaya tidak ada suaranya. Ya kan begitu.
Ya, maka ini pembahasan umum. Nah, baik. Apabila salah seorang dari kalian buang angin di dalam sholat, falyal farif, maka hendaknya dia pergi. Maksudnya dia putuskan sholatnya, dia pergi. Wal yatawadda, dan hendaknya dia berwudu. Pergi kemudian berwudu. Wal yu'idis sholat, dan hendaknya dia ulangi sholatnya. Dia ulangi sholatnya. Rawahul khamsatu, hadits ini dikeluarkan oleh Imam 5. Imam 5 siapa? Abu Daud, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Baik, wa sahhahahu Ibnu Hibban. Ya, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ya, hadis ini dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muslim bin Salam Al-Hanafi. Nah, dan dia ini kata Al-Hafidz dalam At-Taqrib makbul. Juga ada rawi yang bernama Isa bin Hattan, juga makbul. Ya, dia dua rawi tidak diketahui keadaannya. Dan rawi yang seperti ini dianggap lemah. Ya, maka dari sisi hukum sanad, hadits ini lemah sanadnya. Hadits ini lemah sanadnya. Adapun dari sisi kandungan matan hadits menunjukkan dua hal. Yang pertama, siapa yang keluar angin, dia putuskan sholatnya, kemudian dia berwudu. Ya, kandungan ini ditunjukkan oleh banyak hadis. Ada hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Jangan salah seorang dari kalian, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Dan juga ada hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur. Ya, tidak diterima oleh Allah salat itu tanpa ada taharah. Dan juga ada hadis Abdullah bin Zaid, ya, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an wa huwa yusalli fala yansarifanna hatta yajida rihan hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Apabila salah seorang dari kalian mendapati sesuatu di perutnya sedang dia dalam sholat, ya, seakan-akan dihayalkan ada yang mau keluar, maka kata Nabi, jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Ya. Kalau terdengar suara mencium bau, dibatalkan sholat. Jadi potongan pertama dari hadis ini ada di dalam riwayat yang lebih sahih. Karena itu sejumlah dari para ulama menyayangkan kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini, padahal ada hadis yang lebih kuat darinya. Ada hadis yang lebih kuat darinya. Jelas ya? Dan Ibnu Daqiq al-Eid rahimahullah dalam kitab Al-Ilmam, dan Al-Ilmam ini salah satu rujukan Al-Hafidz menyusun buku Bulughul Maram. Ya, sebab Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar diringkas juga dari buku-buku lainnya, seperti buku Al-Ilmam karya Ibnu Daqiq al-Eid, dan kelihatannya juga beliau meringkas dari buku Ibnu Abdul Hadi, ya, Al-Muharrar. Atau Ibnu Abdul Hadi mungkin tidak, ya, sebab saya nggak ingat sekarang semasa apa enggak. Ya, dan ada buku-buku yang lainnya kelihatannya diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di situ. Jelas ya? Baik. Jadi Ibnu Daqiq al-Eid sendiri memasukkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Al-Hafidz membawakan hadis yang ada kelemahan padanya. Ya. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa
Ibnu Hajar sengaja bawakan hadis ini ya, sebab dua hadis yang kita sebutkan tadi itu sudah masyhur, sudah dikenal. Ya, dan di sini ada tambahan mengulangi sholat. Ya. Yang jelas hadis ini dari sisi sanad ada kelemahan di dalamnya. Dari sisi kandungan yang terkandung di dalam hadis, ya. Yang pertama, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau ingin menunjukkan bahwa salah satu syarat dari salat, salah satu syarat syahnya salat, seorang yang akan salat itu harus dalam keadaan berwudu, bersih dari hadas. Harus dalam keadaan berwudu, bersih dari apa? Bersih dari hadas. Ya, kalau dia berhadas, buang angin, maka tidak syah salatnya. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa keluarnya angin dari dubur itu membatalkan salat. Apa membatalkan wudu dan membatalkan salat? Membatalkan wudu dan membatalkan salat. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Ya. Ijma, kesepakatan dinukil oleh Ibnu Mundir dan selainnya. Baik. Jadi keluar angin dari dubur itu membatalkan apa? Membatalkan sholat. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau keluar angin dari depan? Hah? Keluar angin dari kubur. Ya. Ini bagi laki-laki mungkin tidak tergambar. Jelas? Bagi perempuan itu kadang terjadi, khususnya perempuan yang sudah melahirkan. Apakah itu membatalkan sholat? Ya, jawabannya dalil hanya menunjukkan angin yang keluar dari dubur saja apa? Yang membatalkan sholat. Adapun yang keluar dari depan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah apa? Membatalkan sholat. Ya, walaupun sebagian para ulama ada yang memakai kaidah umum, setiap yang keluar dari kubur dan dubur itu dianggap najis. Ya, dianggap membatalkan wudu. Namun kaidah tersebut kaidah yang tidak tepat. Harusnya setiap yang membatalkan wudu, apa yang ditunjukkan oleh dalil itu membatalkan wudu. Ya, sebab asalnya adalah at-taharah. Asalnya adalah apa? Seorang itu suci. Kalau dia sudah berwudu, suci. Itu asal. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari asal ini kecuali dengan dalil. Kalau ada dalil menunjukkan bahwa dia batal wudunya, baru dikatakan batal. Dan ini saya kira sudah berlalu pembahasannya di pembahasan apa? Pembatal wudu di Kitabut Taharah. Baik. Kemudian hadis ini juga ya menunjukkan ya bolehnya seseorang itu terang-terangan menyebut sesuatu yang kadang dia malu untuk menyebutkannya. Ya, sebab Nabi berkata, "Idza fasa ahadukum." Apabila salah seorang dari kalian buang angin. Ya, dan kalimat buang angin ini bukan bahasa lumrah yang dipakai di semua tempat. Ya, ya kan? Biar semua paham. Tidak semua tempat orang bilang kentut, kan begitu. Ya. Ini adalah hal yang kadang orang berat untuk menyampaikannya. Tapi pada posisi diperlukan, ada hajat, hal yang kadang seorang malu menyampaikannya, boleh saja dia terangkan untuk menjelaskan. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran ya keagungan syariat kita di dalam memilih lafaz-lafaz dan membahasakan perkara-perkara. Ya, jangan seseorang membahasakan hal yang seharusnya malu untuk disebutkan, dibahasakan dengan bahasa yang apa? Yang terlalu transparan, orang bilang vulgar, ya. Dan selainnya dari bahasa-bahasa yang tidak terpuji. Jelas ya? Kemudian di dalam hadis ini juga, kalau kita lihat dari kandungannya, ya, dikatakan Falyan Farif, hendaknya dia pergi.
Nah, berarti menunjukkan batalnya sholatnya, batalnya wudhu dan sholatnya. Ya, dan kalau batal wudhu dan sholatnya, maka dia wajib mengulangi wudhunya. Apakah dia wajib mengulangi sholatnya? Ya, kalau di dalam hadis ini dikatakan wal yu'id as-shalah, wal yu'id as-shalah, hendaknya apa namanya? Dia mengulangi sholatnya. Ya, hendaknya dia mengulangi sholatnya. Jadi kalau hadis ini dari sisi kandungan, ya dari sisi kandungan, orang yang batal sholatnya, misalnya dia sholat zuhur, ya, sudah berlalu 2 rakaat, begitu berdiri di rakaat ketiga, dia batal, maka dia keluar dulu. Ya. Kalau dari kandungan hadis ini, kalau dia balik lagi sholat, dia tidak menyambung sholatnya, tapi dia harus sholat dari mana? Dari awal. 2 rakaat yang sudah dia sholat itu sudah dianggap batal. Ya, sebab di sini diperintah untuk mengulangi. Kalau hadits Aisyah yang sudah berlalu bersama kita di pembahasan taharah, ya, man asabahu qay aw ru'af aw madi fi salatihi dan seterusnya, kemudian disebutkan di akhir hadits wa yabni ala salatihi. Ya, hendaknya waliyubni ala salati, hendaknya dia bangun kembali di atas salatnya sepanjang dia belum berbicara. Ya. Jadi kalau hadits Aisyah yang sudah berlalu, kapan dia keluar batal? Ya, dia pergi wudu belum berbicara, dia datang lagi, maka yang 2 rakaat tadi bisa disambung. Langsung saja rakaat ketiga. Ya, ini 2 hadits bertentangan. Hadits Aisyah dan hadits yang ada di depan kita. Tapi masalahnya 2 hadisnya bertentangan, dua-duanya lemah. Dua-duanya apa? Dua-duanya lemah. Iya. Karena itulah yang benarnya di dalam masalah ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Kalau sholat sudah batal, maka diulangi dari awal. Diulangi dari apa? Dari awal. Ya, ini yang benarnya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan siapa yang batal sholatnya atau siapa yang batal wudunya, maka sholatnya batal. Kalau wudunya sudah batal, maka haram dia melanjutkan sholat. Haram dia apa? Melanjutkan sholat. Kapan dia lanjutkan sholatnya, maka dia berdosa. Dia berdosa. Ini kadang terjadi pada sebagian orang. Ya, dia buang angin. Karena malu dia tahu dia buang angin, ya dia sholat aja sampai selesai. Ya. Setelah selesai baru dia keluar. Ya, setelah selesai baru apa? Baru dia keluar, kemudian berwudu, lalu mengulangi sholatnya. Ini keliru. Ya. Harusnya ketika dia batal dia berhenti, dia keluar. Ya, jelas ya? Dia keluar. Ya, karena sebagian alasan orang yang tidak mau keluar, alasannya kalau saya keluar saya akan mengganggu soft. Nah, jawabannya tidak mengganggu. Ya, sebab seorang yang tahu bahwa dirinya berwudu, dia bisa keluar di antara soft. Dan kalau dia berjalan antara soft tidak ada masalah, itu tidak dilarang. Kalau sholat berjamaah hanya dilarang berlalu di depan imam saja. Kalau sholat berjamaah, adapun di belakang di makmum boleh saja berlalu. Ya, melewati sebagian saf. Kalau ada keperluan, ya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Ibnu Abbas pernah mendatangi sholat, beliau masbuk, ya, dan Ibnu Abbas mengendarai onta, ya, maka, ya, beliau mengendarai onta, ya, kemudian Ibnu Abbas melewati sebagian saf pakai onta. Melewati sebagian saf, setelah itu beliau ikat ontanya, lalu beliau ikut sholat. Dan tidak seorang pun yang mengingkari Ibnu Abbas, yang menegurnya. Tidak Nabi dan tidak pula para sahabatnya. Ya, mungkin ada yang berkata, loh Nabi kan tidak lihat, bagaimana bisa diingkari? Ya. Maka jawabannya, Nabi SAW itu diberikan kekhususan oleh Allah. Ini termasuk khafais malah.
Beliau diberikan kekhususan, walaupun beliau menghadap ke depan, beliau lihat orang-orang yang di belakangnya. Beliau juga melihat orang-orang di belakangnya. Jelas ya? Baik. Jadi saya simpulkan di sini, apabila seorang itu berhadas pada saat dia sholat, haram untuk dia lanjutkan. Dia putuskan sholatnya. Demikian pula kalau dia menjadi imam. Ya. Dia menjadi imam sholat, tiba-tiba dia berhadas. Ya. Maka imamnya memajukan orang ke depan untuk menggantikannya. Ya. Ya, begitu imam berhadas, dia balik ke belakang. Kemudian dia tarik siapa yang berada di belakang. Dia majukan ke depan. Setelah itu imam pergi. Jelas ya? Imam pergi. Ya. Itu harus yang dilakukan oleh imam. Dia menarik dulu orang di belakang untuk menggantikannya. Setelah dia menggantikan baru dia pergi. Jangan dia pergi tanpa memilih pengganti. Ya. Ini kadang terjadi ya. Makmumnya sudah rukuk, sudah sujud semua, Allah Akbar sujud. Ya, imamnya hadas. Ya. Pergi, jadilah. Akhirnya makmumnya khusyuk saja sujudnya. Ya. Karena dianggap imamnya harus ada di depan. Maka ini keliru, harusnya imam dia mengang ke belakang, kemudian menarik jamaah satu untuk melanjutkan sujudnya di depan. Dan si jamaah tidak apa berdiri atau dia merangkak ke depan, kemudian tetap melanjutkan sujud. Dari sujud itu baru dia mulai takbir untuk berdiri, untuk duduk. Jelas ya? Ya, karena itu orang-orang yang di belakang imam, ya orang-orang yang di belakang imam diperintah oleh Nabi, waliyaliyani minkum uli al-ilmi wal nuha. Ya, atau ulil hilmi wan nuha. Hendaknya yang berada di belakang saya dari kalian adalah orang yang sudah balik dan orang yang punya akal. Ya, yang punya akal ini yang paling dahulu adalah orang yang berilmu. Jelas ya? Nah, ini pemahaman hadis ini, hendaknya di belakangku orang yang sudah balik dan berilmu. Ya. Maksudnya orang yang berilmu dan orang yang sudah balik, ya, dia segera datang ke masjid, berada di saf apa? Saf terdepan. Bukan artinya disiapkan tempat khusus untuk dia di belakang imam. Tidak. Ya, jelas ya? Dan di keadaan kedua, kalau misalnya di saf itu ada orang yang berilmu, orang yang lebih berakal, orang yang lebih paham agama misalnya, dan lebih balik, ini perbandingan-perbandingannya. Ya. Ada yang berebut di belakang saf imam, maka yang didahulukan kriterianya itu tadi. Itu yang didahulukan. Ya, tidak ada istilah diundi, tapi didahulukan orang-orang itu. Sebab mereka lebih berhak. Jelas ya? Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, mengisyaratkan bahwa setiap hadas, apakah sifatnya buang angin dan semisal juga buang air kecil, hadas kecil maupun besar yang telah syah bahwa itu adalah hadas, maka dia adalah pembatal wudu. Dan ini kalau sudah batal wudunya, maka telah membatalkan salatnya. Ya. Dan kandungan umum dari pembahasan apa buang angin itu membatalkan salat, ini diantara dalil yang menunjukkan keagungan salat. Ya, bahwa salat itu adalah perkara yang diagungkan. Ya. Ada ketentuan-ketentuan dan kriteria yang harus terjaga, sehingga siapa yang berhadas itu tidak dibenarkan untuk melakukan sholat. Ya. Dan dari hadis-hadis yang menjelaskan bahwa buang angin itu membatalkan wudu, juga menunjukkan bahwa siapa yang buang angin maka tidak wajib dia mencuci duburnya. Tidak wajib dia mencuci apa? Duburnya. Ya. Dan ini kadang terjadi pada sebagian masyarakat, terlalu banyak was-wasnya. Ya. Terlalu banyak was-wasnya. Nah, mungkin di Indonesia ini enggak terlalu banyak kelihatan. Ya, walaupun ada sebagian tempat, ya, dan mungkin kadang terjadi pada sebagian perempuan. Ya. Kalau misalnya mau sholat,
maka pakaian dalamnya dilepas, ya, karena khawatir ada najis. Ini bab was-was, istilahnya bab was-was. Ini kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik. Dan Islam tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Dan ini terjadi pada sekelompok orang Syiah ini, yang kita sering melihat di Yaman, orang Syiah Zaidiyah. Apalagi di masjid mereka, ya, kita masuk sholat, itu banyak celana-celana yang bertebaran di luar. Nah, sebab pakaian dalam mereka anggap mengkhawatirkan. Ya, ini keliru. Ya, di dalam pembahasan ibadah, ya, hanya ada keyakinan, tidak ada keraguan. Dia yakin berwudu, itu yakinnya. Ragu, dia batal, keraguan dibuang. Yang dianggap adalah keyakinan. Dia yakin celananya tidak ada hadas, dia ragu ada hadas atau tidak, keraguan dibuang. Jelas ya? Kecuali kalau dia yakin batal, nah itu lain lagi. Terbalik sekarang, yakinnya adalah batal. Ya, kalau dia ragu apakah dia sudah berwudu atau tidak, maka asalnya dia belum berwudu. Ya, karena itu kaidah yang dipegang oleh para ulama, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan ini juga sudah berlalu pembahasannya, ya, membatalkan wudu. Ya. Kemudian dalam hadis yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'iyyah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata haid. Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah balik. Ya. Ya, yang haid saya artikan yang balik, ya. Saya akan terangkan nanti. Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah balik kecuali kalau dia memakai khimar, memakai penutup kepala yang menutupi kepala dan lehernya. Ya. Ini dalam bahasa kita kadang dia jilbab, ya, dan kadang dia mukena, ya, dan semisal dengannya. Baik. Hadis ini kata penulis rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5, illa An-Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Jadi kalau Imam 5 kecuali An-Nasa'i berarti riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ya, hadis ini ada perbedaan pendapat, ya, di kalangan para ulama. Ya, kalau Ibnu Khuzaimah mensahihkannya, demikian pula dari para ulama belakangan, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Al-Albani, yang mereka menguatkan hadis ini. Ya, dan memang sebagian sanadnya nampak bisa dikuatkan, ya, secara zahirnya. Walaupun saya sendiri lebih condong kepada para a'immah yang menganggapnya bahwa yang benarnya dalam hadis ini mursal. Ya, yang benarnya dalam hadis ini mursal, dan dia adalah hadis yang lemah. Jelas, ya? Tapi apapun kandungannya, apa dianggap lemah atau dianggap kuat, ya, kandungan dari hadis itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Baik. Yang pertama, hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Sebelum saya uraikan, saya lihat dulu sebelum saya uraikan kandungan fikihnya, kita lihat konteks riwayatnya atau kata-kata mufradat yang terdapat dalam hadis. Ya. Frasa la yaqbalullahu. La yaqbalullahu artinya Allah tidak menerima. Tidak menerima. Ini pembahasan di dalam penggunaan hadis, Allah tidak menerima. Ini punya dua makna.
Ya, ada dua makna dalam penggunaan hadis-hadis. Ya, tergantung di sebagian konteks dilihat mana-mana yang cocok. Mana yang pertama, la yaqbalullahu bermakna apa? Sama sekali tidak diterima, yaitu tidak syah. Ya, tidak syah. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, la yaqbalullahu bermakna dia tidak berpahala. Bermakna apa? Tidak berpahala. Nah, jadi yang pertama bermakna la yujzi, dia tidak mendapatkan la yasih, tidak syah. Yang kedua bermakna la yujzi, maksudnya tidak berpahala. Ya. Syah tapi tidak berpahala. Ini dua makna ya. Ya, karena itu kalau membahasakan hadis-hadis yang seperti ini, ya, harus ditentukan dua maknanya. Banyak hadis. Contohnya hadis riwayat Muslim, la yaqbalullahu salata al-abiq hatta ya'uda ila sayyidi. Allah tidak menerima salat seorang budak yang lari dari tuannya sampai kembali kepada tuannya. Ya, tidak diterima di sini bermakna tidak syah atau tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Ya. Tapi kalau hadis yang saya baca tadi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Tidak diterima di sini bermakna apa? Tidak syah. Jelas ya? Harus diulang salatnya. Demikian pula hadis tentang yang kemarin ditanyakan tentang masalah mendatangi dukun, kahin atau arrafan, man ata arrafan wa kahinan fasa'alahu asy' la tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang datang kepada dukun atau paranormal lalu dia tanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Apa artinya tidak diterima? Maksudnya tidak mendapat pahala. Jelas ya? Nah, ini penggunaan-penggunaannya. Baik, kalau di sini la yaqbalullahu salata haris illa lisibah. Allah tidak menerima salat seorang perempuan yang balik kecuali dengan menutup kepala. Di sini tidak diterima bermakna apa? Bermakna tidak syah. Ya. Dan itulah maksud Ibnu Hajar membawakannya di sini. Ya, bahwa salah satu syarat salat adalah menutup aurat. Dan perempuan itu kepala adalah auratnya, harus ditutup. Jadi kalau tidak ditutup, ada rambutnya yang nampak, maka batal salatnya. Jelas ya? Baik. La yaqbalullahu salata haid. Salat perempuan yang haid. Perempuan kalau dia sudah haid, itu menunjukkan tanda apa? Tanda dia balik. Ya kan? Tanda balik ada berapa? Ya. Bagi perempuan ada 4 tanda balik. Kalau bagi laki-laki ada 3 tanda balik. Ya, secara umum tanda balik ada 3. Kalau perempuan ditambah lagi 1. Itu bahasa lainnya ya. Tanda balik yang pertama, apabila seorang sudah mencapai umur 15 tahun. Ya, sudah masuk umur 15 tahun, dia harus balik sudah. Mau tidak mau? Jelas ya? Ya. Kemudian yang kedua dari tanda balik adalah dia telah mimpi basah. Ya. Sudah mimpi basah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dari tanda balik telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Ini yang ketiga. Ini berlaku 3 tanda balik ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan ada tanda yang keempat, apabila dia apa? Dia telah haid, maka itu adalah tanda baliknya. Jelas ya? Baik. Jadi di sini ketika dikatakan oleh Nabi atau di dalam hadis la yaqbalullahu salata haid, Allah tidak menerima salat perempuan yang haid. Maka harusnya perempuan yang haid kita terjemah apa? Salat perempuan yang balik. Ya, sebab perempuan yang haid boleh salat atau tidak? Hah? Ya, tidak boleh salat perempuan yang haid. Sama sekali tidak boleh
sholat, nggak diterima sholatnya. Jelas ya? Jadi sudah berlalu pembahasannya di kitab Taharah, di pembahasan haid. Baik, jadi Allah tidak menerima sholat perempuan yang telah balik, ya, kecuali kalau dia menutup kepalanya. Nah, kecuali kalau dia menutup kepalanya. Baik. Khimar itu kalimat mufrad, jamaknya khumur. Ya. Dan yang dimaksudkan dengan khimar itu adalah kain yang menutupi kepala dan leher. Jelas ya? Menutupi kepala dan leher. Ya, ini penggunaan bahasa Indonesia, harusnya jilbab itu dibahasakan dengan bahasa apa? Khimar. Ya. Kalau jilbab sendiri itu punya makna lain. Ya, sebagian para ulama menyebutkan bahwa jilbab itu dengan menutup wajah. Dengan menutup wajah. Ya, kalau khimar dia hanya menutup kepala dan apa? Kepala dan leher. Ya. Kemudian di sini saya ingatkan bahwa pembahasan masalah aurat perempuan di sini ini yang dibahas dalam sholat. Ingat ya, kita membahasnya di mana? Dalam sholat, bukan di luar sholat. Bukan di luar sholat. Ya. Baik, itu definisi khimar. Ya, yang mungkin boleh dibahasakan dengan kata jilbab, ya, di istilah umum yang dipakai di Indonesia. Hadis ini terdapat di dalamnya atau menunjukkan beberapa perkara. Ya. Yang pertama, dan ini maksud dari apa dibawakannya hadis ini oleh Ibnu Hajar. Beliau ingin menjelaskan bahwa di antara syarat syahnya salat adalah menutup aurat. Di antara syarat syahnya salat adalah menutup apa? Aurat. Beliau memulai menjelaskan aurat perempuan harus ditutup. Setelah itu beliau akan terangkan aurat laki-laki yang harus ditutup dalam salat. Jelas ya? Ya, untuk masalah menutup aurat di dalam salat itu adalah sebuah kewajiban. Dan wajibnya kita tidak ambil dari hadis ini. Bagi siapa yang melemahkannya, tidak mengambil dari hadis ini, tapi diambil dari ayat Al-Quran dan diambil dari hadis yang sahih. Dari ayat Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian memasuki masjid. Kata perhiasan di sini adalah pakaian. Dan ini ayat disepakati oleh para ulama menunjukkan wajibnya menutup aurat. Dalil yang menunjukkan wajibnya apa? Menutup aurat. Ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan wajibnya menutup aurat adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yatufu bil baiti riyanun. Tidak boleh ada orang yang telanjang tawaf di Ka'bah. Maka disyaratkan harus apa? Menutup aurat. Ya. Dan tawaf itu ya, mirip dengan salat pada sebagian hukumnya. Pada sebagian hukumnya. Nah, dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya menutup aurat. Ya. Maka beliau di sini ingin membawakan dalil ini dengan bahasa la yaqbalu Allah tidak menerima. Beliau ingin menerangkan bahwa salah satu syarat salat adalah apa? Menutup aurat. Ya, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Sebagian ulama Malikiyah memandang bahwa menutup aurat adalah wajib, bukan syarat.
Beda ya antara wajib dan apa? Syarat-syarat. Ya, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani dalam sebagian bukunya, seperti Jazairul Jarrar. Beliau menguatkan bahwa menutup aurat itu hanya kewajiban, bukan syarat. Jadi yang dikata ada orang yang sholat tidak menutup auratnya, maka sholatnya syah tapi dia berdosa. Begitu maksudnya. Jelas ya? Ya, tapi pendapat yang mengatakan bukan syarat ini hanya kewajiban, ini pendapat yang lemah. Adalah pendapat yang lemah. Ayat yang disebutkan tadi, hadits Rasulullah SAW dan makna-makna ya di dalam periwayatan ini semuanya menunjukkan disyaratkannya menutup aurat. Semuanya menunjukkan disyaratkannya menutup aurat. Ya, wallahu ta'ala. Baik, jadi bisa simpulkan bahwa di antara syarat salat, syarat syahnya salat adalah menutup aurat. Menutup aurat. Kemudian di dalam hadis ini diterangkan aurat bagi perempuan di dalam sholat itu sampai mana? Ya. Diterangkan aurat bagi perempuan di dalam sholatnya sampai mana? Nah, jadi diterangkan di sini bahwa perempuan itu menutup badannya, seluruh badannya, kepalanya. Ya, dan disebutkan khimar di sini ya. Jadi kalau kepala dan leher saja ditutup, berarti seluruh badan yang lain pasti ditutup. Tapi ada 3 hal yang diperselisihkan pada perempuan di dalam sholat. Apakah boleh dibuka atau tidak? Yang pertama wajahnya, yang kedua telapak tangannya, yang ketiga kedua kakinya. Kedua kakinya, atau saya bahasakan lebih detail, kedua telapak kakinya. Jadi yang pertama wajahnya, yang kedua adalah kedua telapak tangannya, yang ketiga kedua telapak kakinya, atau kedua kakinya. Baik, ini 3 hal yang diperselisihkan terkait dengan perempuan. Dan mungkin 3 hal ini kita akan bahas ya, sebab ada hadis nanti akan datang. Ya, kita akan uraikan di situ. Ya. Dan hadis ini kalau kita mengambil pendapat ulama yang menguatkannya, hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang belum balik, kalau dia sholat dan kepalanya tidak tertutup, sholatnya syah. Sebab di sini hanya disebutkan perempuan yang apa? Yang balik saja. Ini diambil pemahaman. Ya, maksudnya di sini sebab orang yang belum balik itu belum wajib melakukan sholat. Kalau dia melakukannya, maka itu dari bentuk ibadah yang dia dapatkan. Namun syarat tidak diperketat terhadapnya. Sebab asalnya bukan wajib. Asalnya bukan wajib. Baik. Kemudian kalimat la yaqbalullahu salata. Allah tidak menerima salat. Ya, di sini salat nakirah. Ya. Dia nakirah disandarkan dia isim mufrad disandarkan kepada hal. Ya, bermakna umum. Jadi seluruh salat wajib maupun salat sunnah tidak diterima kecuali menutup apa? Menutup aurat. Ya. Tidak diterima kecuali menutup aurat. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa ibadah itu ada syarat-syaratnya. Karena ada syarat-syaratnya, maka sebagian manusia ada yang diterima ibadahnya dan sebagian manusia tidak diterima ibadahnya. Yang menunaikan syaratnya, ibadahnya diterima. Yang tidak menunaikan syaratnya, ibadahnya tidak diterima. Ya, ukuran di dalam hal ini adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka dia adalah amalan yang tertolak. Maka diukur adalah apa?
harus sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita pindah kepada hadis berikutnya. Kata penulis rahimahullah taala, an Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, in kana thawbu wasi'an faltahit bihi, yani bis salat. Wa li muslimin fakhalif baina tarafayhi, wa in kana dayiqan fattazir bihi, muttafaqun alayh. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau radhiyallahu anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir. Jadi Nabi berkata kepada Jabir, in kana thawbu wasi'an, kalau pakaiannya luas, pakaiannya lebar, faltahit bih, maka hendaknya engkau berselimut dengannya. Ya, maksudnya berselimut, ya tutup semuanya pakai kain itu karena dia luas. Nah, dalam riwayat Muslim, fakhalif baina tarafayhi. Ya, silangkan antara dua ujungnya. Jadi pakai pakaian, dia selimutkan begini, ujungnya ke kanan dan ke kiri, tertutup kedua bahu dan seluruh tubuh apa? Tertutup. Kemudian kata Nabi, wa in kana dayiqan fattazir bih. Kalau kainnya sempit, maka jadikanlah kain itu sebagai sarung. Dipakai bersarung saja. Ya, izar itu adalah kain yang menutupi sebagian apa? Sebagian badan saja. Dia menutupi badan bagian bawah. Ya, itu bahasa-bahasa ya dalam riwayat. Ada pakai rida. Rida itu kain menutupi atas. Kalau izar, dia kain menutupi apa? Bagian bawah. Nah, kain menutupi bagian bawah. Baik. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tapi dari hadis Abi Hurairah. Ya, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Jangan salah seorang dari kalian salat di satu kain dan tidak meletakkan sesuatu apapun di atas pundaknya. Ya. Jadi pundaknya di kanan dan di kiri harus ada kain yang menutupi. Harus ada kain yang menutupi. Nah, baik, sekarang hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, beliau ingin menjelaskan batasan aurat bagi siapa? Bagi laki-laki. Ya. Beliau ingin menjelaskan batasan aurat bagi laki-laki. Ya. Maka kandungan yang pertama yang ingin saya terangkan di dalam hadis ini, yang pertama, ini juga terdapat dalil tentang wajibnya menutup aurat. Tentang wajibnya apa? Menutup aurat. Dan menunjukkan bahwa menutup aurat adalah salah satu syarat syahnya salat. Menutup aurat adalah salah satu syarat syahnya salat. Nah, baik. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang serba apa adanya. Ya. Tentunya kalau seorang punya dua kain, dia punya baju, punya celana, itu dua kain namanya. Ya. Dan kita ini memakai banyak kain. Ya, jelas ya? Memakai banyak kain. Ini sebagian sahabat cuma punya satu kain saja. Ya, satu kain. Kalau dia sempit hanya dipakai sarung. Dan itu yang mereka pakai, subhanallah. Ya. Kalau agak luas maka bisa menutupi seluruh tubuhnya. Bisa menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Jadi ini hadis membahasakan tentang keadaan sebagian sahabat Nabi SAW. Bukan artinya seorang diperintah pakai satu kain saja. Ya tidak. Sebab sebagai para ulama yang paling afdalnya apa? Seorang ketiga berpakaian dia menggunakan banyak kain dan itu lebih menutupi auratnya.
Ya, seperti kebiasaan orang-orang sekarang ini, ada pakaian dalam, ada pakaian luar, ya, pakaian luarnya juga ada yang sauk. Ya, sauk itu sudah kain luar menutupi sampai kaki. Dan di bawah dia pakai, di dalam dia pakai siruan juga, sudah pakai celana. Ya. Kemudian di bawah kainnya lagi ada kain, ya, di bawah celananya ada lagi kain. Maka ini lebih menutupi aurat dan lebih menjaga apa? Aurat. Tidak diragukan ini lebih afdal. Tidak diragukan itu lebih afdal. Tapi sekarang kita berbicara tentang batasan apa? Batasan syahnya. Nah, sekarang yang dikatakan misalnya orang yang cuma punya satu kain, maka perintah Nabi kalau kainnya luas, dia berselimut dengannya. Dia tutupi pundaknya, dia tutupi seluruh badannya, ya, dia pakai selimut dengannya ketika dia sholat. Jelas ya? Nah, kalau dia mampu, dia selingkan antara dua ujungnya ke atas pundaknya, maka itu lebih afdal. Ya, tentunya diselingkan sambil menutupi apa? Ya, seluruh tubuhnya. Ya, bukan dia selingkan terbuka bawahnya, tidak. Tapi menutupi seluruh tubuhnya. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa siapa yang kainnya sempit, maka dia cukup untuk apa? Bersarung dengannya. Ya. Sebab yang dimaksudkan adalah dia menutupi auratnya. Yang paling penting, kemudian yang terpenting itu yang dia tutupi. Ya. Ya, kalau misalnya di antara aurat, ya, dimaklumi ya aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke mana? Sampai ke lututnya. Ya. Dari pusat sampai ke lutut. Ini aurat antara laki-laki dengan laki-laki. Antara perempuan dengan perempuan. Sebagian para ulama mengatakan auratnya sama, apa yang biasa nampak keseharian saja. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa dia sama dengan laki-laki, sebab tidak ada yang membedakan dari sisi dalil. Jelas ya? Itu aurat antara laki-laki dengan laki-laki, serta aurat perempuan dengan perempuan. Jelas? Maka kalau misalnya ada yang pakai satu kain, maka yang paling utama ditutupi adalah hal yang merupakan aurat utama yang ditutupi. Jelas? Sekarang dia punya kain sedikit saja. Tidak mungkin dia tutup di atas dan yang di bawahnya apa? Terbuka, sebab yang di bawah lebih wajib untuk dia apa? Ditutupi. Karena itu Nabi perintah fattazir bihi. Ya. Apa? Bersarunglah kamu dengannya. Bersarunglah kamu dengannya. Ya, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Seorang hamba bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia punya kemampuan pakaiannya luas, itu yang dia pakai. Kemampuannya hanya kain yang sempit, itu yang dia pakai. Nah, Allah telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa ya, yang paling utama menunjukkan kaidah ya, taqdimul aham fal aham. Mendahulukan yang paling utama kemudian yang utama setelahnya. Dan ini pertimbangan mendahulukan kalau ada dua kemaslahatan, dia dihadapkan kepada dua kemaslahatan. Maka dari dua kemaslahatan ini dia pilih yang paling harus didahulukan, yang paling rajihnya dari dua kemaslahatan itu. Karena itu tadi ketika kainnya sempit, maka beliau arahkan kepada yang paling maslahat, yaitu fattazir bihi. Dan kamu pakai sarung dengannya supaya tertutup yang di bawah. Jelas ya? Sebab itu yang paling maslahat untuk ditutup, yang paling harus untuk ditutup. Ya. Baik. Dan hadis ini menunjukkan tentang bolehnya sholat menggunakan satu kain.
bolehnya sholat menggunakan satu kain, walaupun tidak diragukan bahwa sholat menggunakan dua kain atau lebih itu lebih afdal. Iya, itu lebih afdal. Kemudian di sini tentang masalah hadits Abi Hurairah yang terakhir disebutkan dalam riwayat yang terakhir, la yusalli ahadukum fi thawb al-wahid laysa ala atiqihi minhu syai'. Jangan salah seorang dari kalian salat menggunakan satu kain dan tidak ada kain yang menutupi apa? Bahunya. Ya. Ini larangan dari Nabi, tidak boleh bahu itu terbuka dalam salat. Nah, dari sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang batasan aurat laki-laki di dalam salat. Sebagian para ulama berpendapat kalau dia menggunakan kain, namun kainnya tidak ada yang menutupi bahunya, maka salatnya tidak syah. Salatnya batal. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia katakan tidak batal salatnya. Ya, tidak batal salatnya sebab menutup menutup bahu itu hanya sunnah bukan wajib. Ini pendapat kedua. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Dan pendapat yang ketiga, mereka merinci. Kalau dia punya kemampuan menutup bahunya, maka wajib dia menutup bahu. Ya. Kalau tidak punya kemampuan, termasuk sempit, ya tidak diwajibkan tentunya. Dan ini pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur di mazhab beliau. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Munzir dan sejumlah dari para ulama salaf. Dan kelihatannya Imam Al-Bukhari condong menguatkan pendapat ini. Ya. Dan di masa ini dan ulama kita yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Syekh Ibn Baz beliau menguatkan menutup bahu itu wajib kalau pakaiannya luas. Ini perlu diperhatikan. Ya. Dan mungkin kita di keseharian kadang jarang mendapatkan hal ini. Tapi coba di musim haji misalnya. Ya. Di musim haji. Ya, seseorang memakai dua kain ihram, memakai izar, sarung yang menutupi bawah dan memakai rida menutupi atasnya. Kain menutupi atasnya. Maka pada saat sholat dijaga. Jangan sampai bahunya terbuka. Sebab sebagian dari kaum muslim bergampangan. Ya dia simpan ridanya, terus dia cuma pakai sarung sholat, bahunya terbuka. Ya, dan ini keliru ya. Ini antara kekeliruan. Maka yang benarnya di dalam masalah ini bahwa menutup bahu itu dilihat keadaannya. Kalau kainnya mencukupi untuk menutup bahu, dia wajib menutup bahunya. Kalau tidak mencukupinya, maka itu sudah udzur baginya, dia bersarung saja. Iya, dia hanya bersarung. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa menutup bahu ini berlaku untuk sholat wajib dan sholat sholat sunnah. Ya, berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Ini insyaallah taala pendapat yang terkuat di dalam masalah ini. Tidak ada dalil yang membedakan. Baik. Jadi saya kembali memberikan titik kesimpulan dari hadis-hadis yang kita baca tadi, dari dua hadis Jabir dan hadis Abu Hurairah, bahwa dua hadis ini sama dengan sebelumnya, menunjukkan wajibnya menutup aurat. Menutup aurat. Iya. Kemudian dalam hadis berikutnya
Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar?" Qala in kana ad-dir'u sabiqan yughatti dhuhura qadamayha. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhaha al-a'immatu waqfahu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh seorang perempuan salat hanya menggunakan dir'? Ya, hanya menggunakan baju yang dipakai oleh perempuan seperti abaya langsung menutupi seluruh tubuhnya, ya. Dan hanya menggunakan khimar, menutup kepala dan menutupi leher, tanpa memakai sarung. Jadi hanya pakai dua kain saja. Ya, baju panjang menutupi seluruh tubuh dan kain yang menutupi kepala dan leher. Apakah ini dibolehkan? Maka Nabi menjawab, kalau pakaiannya panjang, ya, lebar, menutupi kedua kaki, tidak apa-apa. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan oleh para ulama dianggap yang benarnya bahwa hadis ini mauquf. Dianggap yang benarnya bahwa hadis ini adalah mauquf. Nah, hadis ini lemah ya. Hadis ini lemah. Sengaja dibawakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan kelemahannya. Ya. Dan kata dir' dari dalam hadis, dir'un itu dua penggunaan. Ya. Kalau digunakan untuk laki-laki, dir'un, ya, atau dir' yang dipakai untuk baju besi, itu dia muannats dari sisi bahasa. Dikatakan hadhihi dir'. Ya. Nah, ketika disebutkan dir' Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa dir'uhu marfunatan inda Yahudi. Dia muannats. Tapi kalau dir' untuk perempuan, ini dalam penggunaan bahasa Arab yang mudakkar. So, dia bermakna komis untuk perempuan. Jelas ya? Baik. Hadis ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan fikih tambahan yang berkaitan dengan aurat. Ya, walaupun secara umum sama dengan kandungan sebelumnya, terdapat di dalamnya kewajiban menutup aurat pada saat salat. Ya, dan kita tadi sebutkan bahwa ada 3 hal yang dipermasalahkan di dalam aurat perempuan pada salat. Yang pertama muka, kedua telapak tangan, dan kedua kakinya. Ya, adapun muka, ya, dalil menunjukkan bahwa boleh untuk dibuka pada saat salat. Bahkan dari kesalahan di dalam salat, kalau perempuan membuka atau menutup mukanya pada saat dia salat. Ini kalau dia salat sendiri atau dia salat sama mahramnya, ya. Adapun kalau perempuan dia salat dihadiri oleh laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka tetap dia menutup mukanya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan telapak tangan dan kaki. Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Kalau telapak tangan lebih luas lagi, ya, silang pendapatnya. Dan banyak dari ulama menganggapnya tidak boleh dibuka, dan sebagian para ulama yang lainnya juga menganggap boleh untuk diperlihatkan telapak tangan. Tiada dalil yang melarang. Demikian pula kedua kaki. Jumhur ulama tidak boleh kalau kedua kaki. Tapi oleh Abu Hanifah boleh. Kelihatan kedua kaki. Dan itu pula yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dan mereka menganggap tidak dalil yang melarang. Tiada dalil yang melarang. Baik, saya tidak ingin
atau memperlebar masalah silang pendapat. Yang saya simpulkan bahwa membuka muka itu tadi hukumnya. Perempuan tidak menutup mukanya ketika dia sholat. Kalau dia sholat sendiri, dan sholat bersama mahramnya. Tapi kalau dia sholat hajat di masjid, ada orang-orang asing yang bukan mahramnya, maka dia tetap wajib apa? Menutup mukanya. Ini yang pertama. Untuk kedua telapak tangan dan kedua kaki, afdalnya seseorang menutupnya. Afdalnya seorang perempuan menutupnya untuk keluar dari silang pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Itu yang paling afdal dan paling baik baginya. Baik. Kemudian pembahasan yang kita bahas di sini tentang aurat perempuan di dalam hadis ini adalah aurat perempuan pada saat apa? Pada saat sholat. Adapun di luar sholat, ya, itu pembahasannya lain. Pembahasannya lain. Sebab di luar sholat dia wajib menutup kakinya. Bukan dikatakan apa? Boleh kelihatan pada silang pendapat. Di luar sholat wajib dia tutup kakinya. Dan itu adalah auratnya. Ya, karena itu datang dalam sebagian riwayat para sahabiat yang diperintah untuk menurunkan kainnya, ya, lebih dari kakinya. Ini untuk menutup kaki, sebab dia adalah apa? Dia adalah aurat. Ya. Demikian pula muka dan telapak tangan itu adalah aurat. Menurut pendapat yang terkuat, dan sebagian para ulama menganggapnya bahwa itu adalah pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama bahwa wajib menutup muka dan apa? Telapak tangan bagi perempuan di luar sholat. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan tentang wajibnya. Ya. Tentunya ini pembahasannya di tempat lain. Kita tidak ingin menguraikan hal ini di sini. Ada pembahasan-pembahasan yang sudah pernah berlalu bersama kita. Kita uraikan dalil-dalil tentang wajibnya menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan, dan itu termasuk aurat mereka. Baik. Kemudian dari hadits Ummu Salamah ini, kalau dilihat ya, terdapat semangat para sahabat ya, dalam mempertanyakan tentang ilmu ya, dan bertanya tentang perkara-perkara yang terkait dengan keagamaan mereka. Kemudian di dalam hadis berikutnya, kata penulis rahimahullah taala, ya, wa Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah fa ashkalat alaina al-qibla fa sallayna falamma tala'at asy-syams idza nahnu sallayna ila ghairi al-qibla فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang gelap gulita. Ya. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam gelap gulita. Kalau gelap gulita, tidak ada cahaya, dan di langit pun bintang tidak nampak. Ya. Tidak bisa menentukan arah. Maka kata beliau, fa ashkalat alaina al-qiblah. Maka kiblat pun menjadi muskil bagi kami, sulit untuk kami tentukan. Fa sallayna, maka kami pun salat. Falamma tala'at asy-syams, begitu matahari sudah terbit, idza nahnu sallayna ila ghairi al-qiblah, ternyata kami salat tidak menghadap ke kiblat. Ya, jadi tahu bahwa mereka salat tidak menghadap kiblat kapan? Setelah matahari terbit. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, fa inama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Ya. Jelas ya? Hadis ini dibawakan di sini oleh penulis, ya, rahimahullah taala. Beliau ingin
menjelaskan kelemahannya. Karena itu beliau bawakan ucapan bahwa ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dilemahkan oleh beliau. Ya betul bahwa hadis ini punya beberapa jalan yang lain. Ada 3 jalan. Ya. Dalam hadis Jabir. Ya, namun jalan-jalan tersebut adalah jalan yang tidak bisa menguatkan hadis ini. Jalan yang tidak bisa menguatkan hadis ini. Nah, maka hadis ini adalah dhaif, tidak bisa dikuatkan. Ini dari sisi periwayatan. Baik. Dari sisi kandungan, sebenarnya hadis ini dibawakan oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan bahwa di antara syarat sahnya salat itu harus menghadap ke mana? Harus menghadap ke kiblat. Ya, dan untuk kewajiban menghadap ke kiblat ini tidak harus menggunakan hadis ini. Ya, sebab ada ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Nah, ada ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya menghadap ke kiblat. Yaitu firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu menuju kepada apa? Masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, kalian wajib menghadapkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Jadi ini penekanan yang yang sangat ditekankan. Jadi yang pertama Allah perintah untuk menghadap ke pertengahan Masjidil Haram, ke Ka'bah. Kemudian Allah tekankan lagi, dimanapun kalian berada, maka hendaknya kalian sholat menghadap ke mana? Ke arah Ka'bah. Maka ini menunjukkan wajibnya menghadap ke kiblat, dan kiblat kaum muslimin di mana? Di Ka'bah. Jelas ya? Baik. Jadi ini dalil yang dipakai untuk menjelaskan tentang wajibnya menghadap kiblat. Ya. Dalil yang kita pakai untuk menjelaskan tentang wajibnya menghadap ke kiblat. Ya. Dan ini adalah salah satu syarat syahnya salat. Salah satu syarat syahnya salat. Kemudian yang kedua, kejadian yang disebut di dalam hadis, walaupun hadisnya lemah, tapi hukum pada kejadian ini sudah benar. Sebab dia bertepatan dengan konteks ayat. Ya. Sebab konteks ayatnya yang disebutkan di dalam hadis, "Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah." Dimanapun kalian menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Kalimat wajah di sini ada 2 penafsiran di kalangan as-salaf. Ada yang menafsirkan wajah bermakna jihad, bermakna arah. Jadi dimanapun kalian menghadap, maka di sana ada kiblat Allah, arah kiblat. Ini penafsiran yang pertama. Dibangun di atas penafsiran ini penetapan hukum. Ya. Pada kondisi seseorang tidak bisa menentukan di mana itu kiblat, maka kewajibannya dia berusaha dulu untuk mengira-ngira kiblat itu di mana. Dia gunakan seluruh kemampuannya untuk mengira-ngira kiblat di menentukan arah kiblat. Kalau dia sudah gunakan seluruh kemampuannya menentukan arah kiblat, ternyata setelah itu dia keliru, maka ini salatnya sudah sah. So Allah firman, dimanapun kalian menghadap, maka di sana ada kiblat Allah. Jelas ya? Ini di atas penafsiran yang pertama, yaitu kandungan hukumnya. Iya. Di atas penafsiran yang kedua, wajah bermakna wajah hakiki. Di sana ada wajah Allah. Maka kalau bermakna wajah hakiki, ayat ini dari pembahasan sifat. Dari pembahasan sifat. Ya. Ini dari dalil yang dipakai oleh sebagian ahli sunnah untuk menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Yang wajib kita yakini tidak serupa dengan sesuatu
apapun. Baik. Jadi saya bisa simpulkan bahwa siapa yang sholat dan keliru, setelah itu nampak bahwa dia keliru di dalam menghadap kiblatnya, maka ini hukumnya dirinci. Walaupun ada 3 pendapat di kalangan para ulama ya. Sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau dia sholat, setelah itu nampak bahwa dia keliru, dia wajib mengulangi sholatnya. Sebagian para ulama menganggap syah sholatnya secara mutlak. Tapi yang benarnya harus ada usaha, harus ada taharri dari seorang hamba. Dia berusaha dulu menentukan di mana kiblat. Malam dia berjalan tidak ada bintang, dia tidak bisa tentukan. Tapi dia bisa kira-kira. Oh ini saya tadi berarah ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Oh kelihatannya kiblat sana. Dia berusaha, jelas ya? Setelah dia berusaha, nampak setelah itu dia salah, tidak ada masalah. Ya, sebab dia sudah berusaha. Adapun kalau dia mampu berusaha menentukan kiblat, tapi dia tidak berusaha, wah ini gelap, kalau ini saya sholat aja dah, tidur. Padahal dia mampu menentukan. Maka ini orang yang dianggap menelantarkan kewajiban, ya, dan tidak dianggap syah ibadahnya. Jelas ya? Jadi itu kesimpulannya, bahwa siapa yang sholat menghadap ke suatu arah kemudian nampak bahwa itu bukan arah kiblat, maka sholatnya syah dengan syarat dia sudah berusaha sebelumnya untuk menentukan apa? Arah kiblat. Baik. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa ya, Nabi SAW itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Dikatakan dia tahu yang gaib, ya maka tidak ada iskal untuk menentukan kiblat ya, walaupun gelap, walaupun apa pasti tahu. Ya, menunjukkan bahwa dia sama dengan manusia yang lainnya tidak mengetahui yang gaib. Sebab yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina al-masyriq wal maghrib qiblah. Rawahu at-Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Ya. Ini hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara timur dan barat adalah kiblat. Antara timur dan barat adalah apa? Adalah kiblat. Ya, rawahu Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dikuatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini hadis punya banyak jalan ya. Dan hadisnya ini insyaallah taala adalah hadis yang sahih. Dia adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh banyak ulama. Ya. Seperti Imam Bukhari, ya. Dan masanya Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil dan selainnya menguatkan hadis ini. Jadi antara timur dan barat ada kiblat. Antara timur dan barat ada kiblat. Nah, dimaklumi bahwa arah ada berapa? Arah pokok ada 4. Ya. Ada timur 120 derajat, kebalikannya adalah arah barat. Ya. Kemudian ada arah utara dan kebalikannya adalah arah apa? Selatan. Nah, ini ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara timur dan barat adalah kiblat. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada para sahabat, penduduk Madinah. Dan penduduk Madinah itu kiblatnya ke arah selatan. Jadi kalau mereka kiblatnya ke arah selatan, maka antara timur dan barat itu adalah apa? Itu adalah kiblat. Ya, kalau kita di Indonesia, kiblat kita ke arah mana? Hah? Ya, ke arah barat. Kalau begitu,
Ya, untuk kita di Indonesia hadisnya harus berubah konteksnya. Ya, antara utara dan selatan adalah apa? Adalah kiblat. Sebab itu yang dimaksud oleh Nabi. Ya, bukan arahnya yang dimaksud, tapi apa namanya? Bukan nama arahnya, utara atau selatannya, ya, timur atau baratnya. Tapi yang dimaksud adalah arahnya, yang berada di samping kanan dan kiri di kiblat yang ditempati oleh manusia tersebut. Jelas ya? Jadi untuk kita di Indonesia bukan antara timur dan barat, tapi antara utara dan selatan adalah apa? Adalah kiblat. Ya. Yang pertama dari hadis ini menunjukkan wajibnya menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat itu salah satu syarat syahnya sholat. Karena itu syariat memperhatikan tentang arahnya, menentukan di mana batasan-batasannya. Karena ini memang adalah perkara yang merupakan syarat syahnya sholat. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan, ya, menjelaskan adanya perbedaan antara orang yang sholat langsung melihat Ka'bah dan orang yang sholat jauh dari Ka'bah. Ya, kalau dia sholat melihat Ka'bah, ada Ka'bah di depannya, Ka'bah nampak, ya, maka kewajibannya dia wajib menghadap kemana? Ke arah Ka'bah tersebut, langsung ke Ka'bahnya. Tidak ada lagi menghitung-hitung arah. Tidak ada utara, selatan, dari yang dianggap. Tapi langsung kemana? Ke Ka'bahnya. Itu yang dianggap. Jelas ya? Ini kalau dia melihat Ka'bah. Ya. Hadis ini menjelaskan orang yang jauh dari Ka'bah. Penduduk Madinah jauh dari Ka'bah. Ya. Maka Nabi memberikan ketentuan antara timur dan barat adalah apa? Adalah kiblat. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi siapa yang jauh dari Ka'bah, ya, kewajibannya atau bagi siapa yang jauh dari Ka'bah, Allah berikan kepadanya keluasan antara timur dan barat adalah apa? Adalah kiblat. Jadi kemanapun dia sholat antara timur dan barat itu sudah syah. Sudah syah. Jelas ya? Tentunya di masa ini ya, kita dilengkapi dengan alat-alat, ya, dilengkapi dengan apa? Ilmu pengetahuan yang bisa seorang menentukan garis yang bisa dianggap meyakinkan mengarah ke mana? Mengarah ke Ka'bah. Ya, kalau dia mampu seperti ini, itu yang paling afdal dia lakukan. Itu yang paling afdal. Ini bagi orang yang jauh ya, yang melihat Ka'bah. Itu yang afdal dia lakukan. Tapi dia bukan kewajiban. Sebab Nabi sudah menyebutkan apa? Antara timur dan barat adalah apa? Adalah kiblat. Jadi keluasan diberikan. Ya, karena itu diantara hal yang keliru. Ini sering banyak terjadi di tengah masyarakat. Sekarang karena perkembangan, ya, bisa diukur tepatnya kiblat kemana. Oh, diukur semua masjid. Oh, ini masjidnya keliru kiblatnya. Harusnya serong 45 derajat. Ya, macam-macam saja yang terjadi bagi penduduk masjid. Ada yang masjidnya dibongkar, dibangun ulang, ya, ada yang sofnya dimiringkan, ya, akhirnya sofnya dimiringkan, ya, terjadi hal-hal yang tidak sejuk dipandang di masjid tersebut. Ya, ini keliru ya. Kecuali kalau penduduk masjid sepakat misalnya memiringkan sofnya, tidak apa-apa. Kalau mereka sepakat. Dan kalau dia miringkan sof, maka hendaknya diberi garis. Ya, jangan dia mengatakan tidak pakai garis, itu keliru. Ya, sebab dia harus pakai garis di posisi memang kiblatnya disepakati untuk dimiringkan. Ya, kenapa itu dari masalah dan mursalah? Ya, bukan dari bentuk bid'ah yang seperti itu. Jelas ya? Dia pakai garis supaya seorang mudah menentukan di mana arah kiblatnya, atau menentukan di mana arah kiblatnya. Baik. Maka ini hal yang ingin saya ingatkan, sebab ini termasuk masalah yang banyak dibahas dan dibicarakan. Dan hadis ini adalah sumber petikan hukum antara timur dan barat adalah kiblat. Dan ini fatwa dari sejumlah para sahabat, dari Umar, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Abbas. Ya. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, mereka di kalangan para sahabat memberi fatwa dengan itu.
Bahwa antara timur dan barat adalah kiblat. Ini bagi penduduk Madinah dan siapa yang searah dengannya. Ya, bagi kita di Indonesia, antara utara dan selatan adalah apa? Adalah kiblat. Demikian. Baik. Dari kandungan hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya menghadap kiblat, ini semuanya nampak tentang hukum menghadap kiblat itu, bahwa dia adalah syarat dari syarat syahnya salat. Syarat dari syarat syahnya salat. Namun penulis di sini akan menyebutkan hadis-hadis yang lain yang akan nampak dari situ bahwa menghadap ke kiblat ini itu gugur dengan 3 perkara. Kewajiban menghadap kiblat gugur dengan 3 perkara. Yang pertama, kalau dia tidak mampu menentukan arah kiblat, seperti yang kita singgung tadi, ya, karena gelap, ya, atau karena dia terikat misalnya, dia diikat di sebuah tempat, tidak bisa menghadap kemana-mana, maka ini dia sholat kemana saja, dia sholat menghadap kemana saja. Atau misalnya dia sakit, dan dia tidak bisa berbalik ke arah kiblat, dan tidak ada yang membalikkannya, yang seperti ini tidak ada masalah, sebab dia tidak mampu. Allah firman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian yang kedua, dari orang yang tidak harus menghadap kiblat, ada orang-orang yang dalam kondisi takut. Karena itu ada syariat salat khauf. Dan salat khauf itu tidak harus menghadap kemana? Ke kiblat. Salat khauf tidak harus menghadap ke kiblat. Jelas ya, kalau musuhnya di arah anggaplah kiblatnya ke barat. Kalau musuhnya di arah selatan, dia menghadap ke selatan salatnya. Jangan sampai musuh menyerang dan dia tidak melihatnya. Jelas ya? Itu yang dimaksud. Ya, jadi ini kondisi yang kedua, orang yang dalam keadaan ketakutan, maka dia bisa sholat di mana saja, menghadap ke mana saja. Allah telah berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Dan kalau kalian takut, maka boleh kalian sholat dengan dengan di atas kaki atau berkendaraan. Jadi mana ini kalau berkendaraan, dia boleh menghadap kemana saja. Kemudian yang ketiga dari kewajiban menghadap kiblat, bahwa kewajiban menghadap kiblat itu gugur apabila seorang di perjalanan. Apabila seorang itu berada di mana? Di perjalanan. Iya. Dan akan datang ini pembahasan tentang masalah apa? Menghadap kiblat di sholat sunnah ya. Yang ketiga, sholat menghadap kiblat itu gugur kalau dia melakukan sholat sunnah di perjalanan. Melakukan sholat sunnah di perjalanan. Ingat, sholat sunnah itu bukan sholat wajib. Dan ini insyaallah ta'ala akan datang hadis yang menjelaskannya. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, dalam hadis berikutnya kata beliau, "An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu annahu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه." Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di atas kendaraannya, di atas hewan tunggangannya, dimanapun dia menghadap. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa zada Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menambah, yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Beliau berisyarat dengan kepalanya, dan beliau tidak melakukan hal yang seperti ini di sholat wajib. Ya, beliau hanya berisyarat dengan kepalanya dan beliau tidak melakukan hal yang seperti ini di sholat wajib.
Wali Abi Dawud dari hadits Anas, dan bagi Abu Dawud dalam hadits Anas radhiyallahu anhu, wa kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhu al-ka'bah wa isnaduhu hasan. Ya. Kata beliau dan dalam riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik, adalah Nabi kalau beliau safar lalu beliau hendak melakukan salat sunnah, beliau menghadapkan ontanya ke kiblat. Menghadapkan ontanya ke mana? Ke kiblat. Kemudian beliau bertakbir. Lalu beliau salat dimanapun arah onta itu mengarah. Arah kendaraannya mengarah. Ya. Ini riwayat Abu Dawud, kata Ibnu Hajar, isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Ya, hasan artinya dia diterima tapi derajatnya di bawah sahih. Dan hadits ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan pula oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala. Nah, baik. Jadi ini adalah hadits yang hasan. Ya, hadits ini dibawakan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Beliau ingin menjelaskan perkecualian yang kita terangkan tadi. Jadi menghadap kiblat itu adalah syarat dari syarat syahnya salat. Salah satu syarat dari syarat syahnya salat. Iya. Namun telah kita ketahui bahwa kewajiban menghadap kiblat itu gugur dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama kalau tidak mampu, yang kedua kalau takut, dan yang ketiga kalau sholat sunnah di perjalanan. Ini pembahasan tentang sholat sunnah di perjalanan. Jadi Ali bin Rabi al-Syar, saya melihat Rasulullah sholat di atas ontanya. Ya, kalimat saya melihat Rasulullah sholat di atas ontanya ini menunjukkan kebiasaan para sahabat. Ya. Mereka di dalam menetapkan hukum berdalilkan dengan hadits Nabi. Saya melihat Nabi, Rasulullah bersabda, Rasulullah berbuat begini. Nah, itu dalil semuanya. Mereka semuanya disebutkan kepada siapa? Rasulullah. Dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Ya. Ilmu yang mereka sampaikan itu semuanya murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dari diri mereka sendiri, tapi dari apa yang mereka dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata beliau, saya melihat Rasulullah sholat di atas ontanya, di atas rahilanya. Nah, kalimat rahilah, ya, saya tadi artikan onta, walaupun asalnya dia dari kata rahala, yang artinya dia berangkat melakukan perjalanan. Tapi sudah menjadi kebiasaan hewan yang dipakai untuk perjalanan, dan dia adalah onta, maka dia disebut rahilah. Dia disebut apa? Rahilah. Nah, ini menunjukkan bolehnya menunggangi onta dan juga menunjukkan sucinya onta itu, bukan najis. Dia kata najis, tidak boleh di apa? Ditunggangi. Iya. Dan sebagian para ulama yang mengkiaskan apa yang semisal dengan onta yang biasa dipakai seperti bighal, himar, ya, sebab dia adalah hal yang biasa dipakai, maka dia tidak dianggap najis. Nah, haitsu tawajjahat bihi. Jadi sebenarnya Rasulullah sholat di atas ontanya, dimanapun onta itu mengarah. Jadi ontanya pergi kanan ke kiri, ya, terus berjalan mengarah, tapi tetap sholat sunnah di atas ontanya. Ada tambahan dalam riwayat Bukhari tentang bagaimana cara sholatnya. Jadi dalam riwayat Bukhari ini diterangkan bahwa cara sholatnya beliau berisyarat dengan kepalanya. Nah, ya, itu dalam riwayat Bukhari ya, cuma disebut berisyarat dengan kepalanya. Ada riwayat yang lebih bagus menunjukkannya, merinci bagaimana kaifiat salatnya, yaitu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq
dalam Musannaf dari hadits Jabir. Jabir berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi an-nawafil fi kulli jihhatin, walakinahu yakhfidu as-sujuda fi kulli raka'atin yu'minu ima'an." Ya. Kata beliau, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di atas ontanya, melakukan salat sunnah ke semua arah. Ya. Tetapi sujudnya lebih rendah pada setiap rakaat. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia di atas onta begini, ya, dia takbir Allahu Akbar. Tentunya di atas apa? Di atas onta. Dia tegak ketika membaca. Maka begitu ruku, dia isyaratkan kepalanya, dia merunduk sedikit. Allahu Akbar. Ini ruku. Jelas ya? Ketika bangkit dari ruku, takbir lagi Allahu Akbar, dia kembali apa? Kembali tegak. Ya, kembali tegak, dia turunkan kedua tangannya. Kalau ya, pendapatnya tidak sedekat ya. Baik. Setelah itu takbir lagi Allahu Akbar untuk apa? Untuk sujud. Tapi begitu dia sujud, kepalanya lebih rendah lagi ke bawah. Lebih rendah dari apa? Dari sujudnya. Ini untuk membedakan. Ya. Jadi kalau misalnya dia rendahkan kepalanya ketika sujud 5 derajat, ya, maka ketika dia ruku dia rendahkan 5 derajat, maka ketika sujud hendaknya dia rendahkan lebih daripada itu, 10 atau 15, ya, supaya nampak lebih rendah. Jadi demikian caranya. Ya, kemudian dikatakan di sini, walam yakun yasna'uhu fil maktubah, dan beliau tidak melakukan ini dalam sholat wajib. Baik, ini menunjukkan bolehnya. Yang pertama menunjukkan diperkecualikannya atau tidak harusnya menghadap kiblat pada sholat sunnah di atas kendaraan pada saat safar, pada saat perjalanan. Dan hikmah dalam hal ini nampak ya, bahwa musafir itu sibuk kan begitu. Ya. Mereka sibuk, ya, kebanyakannya ingin langsung jalan, maka diberi kemudahan. Boleh sholat sunnah di mana? Di atas kendaraannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwa sholat sunnah di atas kendaraan atau sholat di atas kendaraan itu hanya dibolehkan untuk sholat sunnah saja. Ya, untuk sholat apa? Sholat sunnah dengan berisyarat seperti itu. Nah, adapun selain sholat sunnah itu tidak diperbolehkan kecuali di kondisi darurat. Ada orang misalnya diikat, ya, dia hanya bisa berdiri, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Ada orang di atas mobil, ya, tidak bisa dia turun. Kalau dia turun, dia tunggu terminal akan keluar waktu sholat, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Jelas ya? Ya. Ini kondisi darurat. Tapi di kondisi sholat sunnah di safar, walaupun bukan darurat, dia boleh saja berkendaraan. Boleh saja berkendaraan. Ya, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa yang dibolehkan itu hanyalah sholat sunnah, bukan sholat wajib ya. Itu sudah jelas. Hanya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa perbuatan Nabi itu adalah hujjah, yang dijadikan sebagai hujjah dalam hukum. Nah, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa perbuatan Nabi itu kadang lebih mengkhususkan sebagian kandungan hukum yang umum, mengkhususkan sebagian kandungan hukum yang umum. Ya. Kemudian dari ucapan Nabi, walam yakun yasna'uhu fil maktubah, ini menunjukkan bahwa asalnya apa yang syah dilakukan di sholat sunnah, maka itu syah pula dilakukan di sholat apa? Itu syah pula dilakukan di sholat wajib. Iya, itu syah pula dilakukan di sholat wajib. Ya, sebab asalnya wajib dan sunnah itu seimbang dalam persyariatan. Karena itu kaidah yang dipegang oleh para ulama. Ya, ma sabata fil nafilah fa huwa thabitun fil fardhiyah. Nah, apa yang sabit pelaksananya di sholat sunnah, maka di sholat wajib juga dia adalah hal yang sabit. Karena asalnya
sama, ya. Asalnya ada kesamaan, ya. Kecuali kalau ada dalil. Karena asalnya sama kecuali kalau ada dalil, maka di dalam hadis ini diterangkan bahwa ini tidak dilakukan di sholat wajib. Diterangkan dalil bahwa ini diperkecualikan. Jelas ya? Nah, jadi ini maksudnya. Beliau perkecualikan, ini tidak dilakukan di sholat wajib untuk menghilangkan kesan bahwa ini kalau begitu di sholat wajib juga boleh berisyarat dengan kepala, ya, tidak harus rukuk. Nah, dia hanya terangkan bahwa ini di sholat wajib saja. Walaupun kaidahnya memang benar, asalnya sholat wajib dan sholat sunnah adalah sama. Itu asal. Baik. Karena itu di dalam banyak pembahasan sholat akan datang nanti, ya, rangkaian bacaan sholat itu dinukil, dilaksanakan oleh Nabi di sholat sunnah. Atau oleh para ulama dibahas di sholat wajib. Ya, sebab itu kaidahnya, apa yang sabit syah dilakukan oleh Nabi di sholat sunnah, berarti dia juga disyariatkan di sholat apa? Di sholat wajib. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan kandungan hukum atau memperkecualikan. Ya, dan di dalam hadis ini juga terdapat kemudahan di dalam syariat kita, memberikan keringanan, ya, adanya keringanan. Dan di dalam hadis ini terdapat pendalilan untuk kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Ya, hal yang berat itu menyebabkan adanya keringanan, ya, diberikan bagi seorang hamba. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa di sholat wajib itu ketentuannya, ya, lebih diperketat, menunjukkan pentingnya sholat wajib tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Saya sudah ada, ya. Ya, kan? Ya, kemarin kita sholat Jumat kelihatannya adanya semuanya jam 12. Saya pikir Jumatnya duhur jam 12. Ya. Baik, kita cukupkan untuk sementara di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pukul 13.30 atau setengah 2. Ya, insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.